pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di segala bidang. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam efisiensi, alur birokrasi dan perizinan untuk memberikan stimulus investasi di segala bidang. Perbuatan terdakwa mengganggu atau merusak iklim investasi di bidang perkebunan oleh pihak swasta, khususnya di daerah Riau. Terdakwa dan keluarganya telah menikmati hasil kejahatannya. Kadang meringankan, terdakwa mempunyai keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dipandang telah patut, adil dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Memperhatikan ketentuan pasal 12 huruf A junto pasal 12 huruf B besar junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 65 ayat 1 KUHP Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan. Mengadili, saudara terdakwa silakan boleh berdiri di posisi di sana. Menyatakan terdakwa Muhammad Syahrir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ke-1 alternatif pertama, dalam dakwaan kumulatif kedua, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ketiga. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah 112.000 dolar Singapura dan 21.375.401 rupiah dengan memperhitungkan barang bukti yang dirampas untuk negara sebagaimana barang bukti nomor 169, 170, 171, 172, 173 sampai dengan 175, nomor 454, nomor 456, 470 sampai dengan 472, nomor 477 sampai dengan 480 dan nomor 482, 483 sampai dengan 493 dengan ketentuan jika tidak dibayar kekurangan uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. 4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti sebagaimana terurai dalam uraian putusan ini dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terdakwa kecuali barang bukti nomor 494, 495 dan seterusnya. Dan secara keseluruhannya, ulangi ya, sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 7.500 rupiah. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, Iban Dr. Salomon Ginting SMH selaku hakim ketua, Yuli Arta Pujayotama SMH, Hakim ad hoc Yelmi SMH,
masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fitria, sarjana hukum panitera pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya secara telekonferensi. Demikian putusan yang dapat kami jatuhkan dalam perkara saudara terdakwa Muhammad Syahrir. Silakan duduk.